Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada sore hari ini kita ke kebun lagi ya teman-teman. Ini sore hari ini menyempatkan ke kebun dulu di hari weekend. Kita ke kebun, kita melihat kebun ini di pasca umur yang ke 28 bulan ini, pasca penanaman. Di areal sini memang kita perhatikan betul-betul agar areal di sekitar sini bisa bertumbuh dengan baik, karena memang bisa dilihat ya teman-teman, kondisinya masih dalam tahap pemulihan tanah. Memang di usia yang ke-28 bulan ini ada beberapa hal yang perlu sekali kita evaluasi, kita perbaiki lagi agar tanaman kelapa sawit yang kita tanam di areal-areal sini, yang memang notabene areal yang cukup bisa dikatakan marginal tanahnya, kondisinya, tapi ada beberapa hal juga yang kemarin kita perbaiki, dan alhamdulillah ada beberapa hal bisa dilihat ya teman-teman, ini masih bisa tumbuh dengan baik di areal yang mungkin notabene tidak tanah asal, tapi kita manfaatkan, kita perbaiki betul tanah-tanahnya, kita kasihkan tanah atas, kita kasihkan dengan pemupukan kompos juga. Pada akhirnya bisa kelapa sawit bisa beradaptasi dengan baik dan bisa tumbuh dengan, ya alhamdulillah, bisa dilihat ini di areal sana juga sudah, di atas itu juga sudah tumbuh dengan baik. Nah di areal situ nanti kita akan tanam tuh tadi sudah sebagian kita tanam, yang itu sisanya akan kita tanam lagi nanti, karena kemarin itu kan terdampak rehabilitasi sungai ya teman-teman, yang kemarin itu, dan ini belum kita tanami lagi yang terdampak. Nah ini kita pakai ukuran standar juga ya teman-teman, 9x9, agar pertumbuhan kelapa sawit ini bisa betul-betul maksimal nantinya. Karena kenapa? Karena jikalau terlalu rapat kita menanam itu tidak baik ya teman-teman. Nanti pasca sudah besar, artinya sudah pelapa itu bisa sampai 5 meter dan seterusnya, itu akan kondisinya tidak akan menutupi satu sama lain, dan matahari bisa masuk ke areal tengah-tengah ya teman-teman, karena gunanya sinar matahari itu untuk proses fotosintesis pada tanaman atau tumbuhan. Nah ini berbuah lagi, kemarin kita sudah buangi, nah ini sudah berbuah lagi nih. Nah ini sebenarnya akan memperlambat juga ya teman-teman, terbagi prosesnya antara pembesaran batang serta pertumbuhan perakaran dan daun, dan terbagi lagi nih ke buah. Memang kemarin itu perlu sekali, maka dari itu proses kastrasi itu harus benar-benar dilakukan ya teman-teman, karena jikalau tidak dilakukan, tanaman kelapa sawit kita akan tumbuh dengan lambat, karena akan terbagi seperti ini. Ini kemarin tertinggal, rasanya tertinggal, karena kita juga merawat kebun ini berdua, dan areal kebun ini lumayan cukup luas juga. Jadi ya mohon dimaklumi saja ya teman-teman.
Nah itu belum kita tanami lagi ya teman-teman di area situ, tapi nanti kita akan tanami lagi. Nah kita proses perawatan kita cukup semprot jalar saja ya teman-teman. Nah perengan kita bersihkan, jalar kita semprot saja, karena kalau disemprot total itu akan memakan obat teman-teman, atau memakan banyak obat, karena memang kita harus pintar-pintar untuk ya paling tidak menghemat, cukup kita semprot jalar saja. Nah ini 28 bulan, mudah-mudahan di tahun depan bisa kelihatan lagi pertumbuhannya, dan kita pastikan perawatan terus kita jaga agar perkembangannya terus berkembang, dan mudah-mudahan di tahun depan kita targetkan bisa saja panen perdana. Mudah-mudahan dari umur 40 bulan nanti bisa kelihatan lah, mungkin 1, 2 atau berapa puluh nanti yang sudah kita bisa nikmati hasil panen perdana itu nanti seperti apa ya, nantilah ya teman-teman, kita tunggu saja. Tapi ini akan kita terus abadikan momen-momen seperti ini, artinya momen di tiap bulannya kita akan terus kita pantau agar seperti apa nanti pertumbuhan kelapa sawit di areal kebun ini. Dan alhamdulillah di umur yang ke-28 bulan ini cukup lah, menurut saya cukup berhasil, karena memang bisa dilihat sendiri ya teman-teman, area lahannya seperti ini. Kita upayakan betul-betul perawatan secara maksimal agar bisa bertumbuh secara baik. Nah ini di area samping di dekat aliran sungai, memang di areal sini karena areal tanah asal ini cukup bagus. Nah itu sampai ke ujung sana, dan itu satu baris itu menyusul. Ini dulu tenggelam ini teman-teman, ini sudah berangsur-angsur membaik. Terus kita lakukan penggundukan, upaya pengangkatan agar jikalau daerah sini tenggelam, ini tidak tenggelam sawit ini, jadi akan tumbuh dengan baik. Memang kelapa sawit ini baru ditanam itu tidak boleh terkena terlalu banyak air ya teman-teman, akan tetapi jikalau sudah besar, tanaman kelapa sawit itu akan sangat banyak memerlukan sekali air, minimal itu 5 liter dalam perharinya untuk kebutuhan kelapa sawit itu sendiri. Menurut penelitian yang ada, bisa lebih bisa saja kurang, tapi minimalnya itu 5 liter dalam per hari. Nah ini terserang hama kumbang tanduk ini. Kemarin kita sudah laksanakan penyemprotan juga ya teman-teman di areal pucuk. Mungkin ini perlu dilakukan penyemprotan ulang atau penyemprotan kembali di areal-areal yang memang perlu dilakukan penyemprotan, karena ini kan baru saja kita lakukan pemupukan, mungkin sudah tumbuhan kelapa sawit yang ada ini sudah mulai kelihatan hijau di pucuk daunnya. Nah maka dari itu sangat senang sekali teman-teman hama kumbang tanduk untuk melihat tanaman yang hijau di pucuknya itu pasti dimakan. Nah ini dulu ini
pasca belum ada rehabilitasi sungai ini, sungai kecil ini ya teman-teman, sungai kecil. Ini daerah sini tenggelam, ini daerah situ tenggelam. Dengan adanya rehabilitasi sungai ini, aliran sungai bisa dari atas itu bisa jalan ke bawah, dan di areal sini bisa kering dan bisa kita tanami. Nah ini itu bisa kita tanami. Ini tanaman kita baru tanam ini beberapa bulan yang lalu. Nah ini kita lakukan sistem penggundukan agar jika tergenang di areal samping, di areal sawit ini tidak tergenang ya teman-teman. Jadi kita lakukan penggundukan semuanya ini di areal sini. Kalau di areal sini tidak, satu baris ke sana tidak, karena cukup tinggi. Di areal sini saja. Ini dulu nih tenggelam ini ya teman-teman, karena terkena lumpur dari atas. Lahar itu kan dulu kan tidak ada pengikat atau belum ditumbuhi gulma, jadi aliran itu ke sini, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah ini jadi lumpur atau tergenang air, dan dulu itu belum dilakukan rehabilitasi sungai kecil. Maka dari itu nih alhamdulillah bisa kita tanami satu baris lagi. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, aktivitas saya di kebun pada sore hari ini. Mungkin itu saja, dan apabila ada saran serta masukan bisa saja di komen ya teman-teman, bisa saja di komen. Oke, mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.